Jadi pemain sepak bola, apalagi bisa membela timnas Indonesia, lalu pulang ke Indonesia dengan dikawal super ketat, dapat sambutan spesial, dikalungin bunga, lalu ditambah bonus selangit. Ini pasti jadi impian semua pemain sepak bola tanah air. Tapi bukan ini yang bakal kita bahas. Bukan saat mereka masih di atas. Apa yang menarik untuk kita bahas? Nasib mereka pasca sudah tidak lagi jadi pemain sepak bola. Kenapa? Kita tahu sendiri kan, kadang mereka yang pernah berjuang sampai titik darah penghabisan untuk timnas Indonesia kurang diapresiasi setelah tidak lagi berseragam. Ya, kadang. Oke, nama yang ingin aku bahas pertama adalah Reva Mani. Untuk yang belum tahu, dia ini adalah pemain berbakat yang pernah dilabeli Wonder Kid Indonesia. Pernah membela timnas Indonesia, mulai dari U13, U14, sampai U15. Dan karena bakatnya ini, Reva masuk dalam proyek PSSI, dalam proyek Mercusuar Sociedad Anónima Deportiva, SAT Indonesia Angkatan Pertama di tahun 2008. Punya postur tinggi, Reva dijuluki monster lini belakang, ditambah usianya saat itu belum genap 20 tahun. Bahkan, Reva disebut harapan lini belakang timnas Indonesia di masa depan. Dan itu benar. Baru setahun main di SAT Uruguay, Reva dipanggil pulang untuk membela timnas U19 di ajang kualifikasi Piala Asia U19 dan berhasil menahan imbang Australia. Reva juga sempat jadi pemain Penarol, tim yang pernah dibela Diego Forlan. Tawaran pun datang dari klub-klub Liga Indonesia. Reva langsung dikontrak oleh Persis Solo tahun 2011 sampai 2012 dan bermain di divisi utama. Lalu kemudian bermain di Pelita, Bandung Raya. Disinilah hantu yang bernama cedera itu datang. Reva menderita cedera lutut parah dan memaksanya menjauhi lapangan. Sembuh dari cedera, Reva tidak lagi kembali ke lapangan, tapi memilih ikut tes masuk TNI Angkatan Darat lewat jalur sepak bola dan lulus. Reva memang kembali bermain sepak bola dan membela PSTNI. Sayang, hanya mengisi bangku cadangan sampai ia memilih kembali ke kesatuannya dan sempat jadi pelatih Delta Katulistiwa. Persiapannya kita lagi dalam sesi pemantapan ya. Kalian mungkin juga tidak familiar dengan sosok Anang Ma'ruf. Tapi mari kita belajar dari kisahnya. Saat masih berstatus sebagai pemain sepak bola, bisa dibilang Anang Ma'ruf sudah dapat semuanya. Mulai dari trofi juara, status sebagai pemain timnas Indonesia untuk waktu yang lama, alumni PSSI Primavera, dan tentunya popularitas sebagai legenda Persebaya Surabaya. Dengan semua yang ia dapat, tentunya itu bisa membuat kehidupannya berjalan baik setelah memutuskan gantung sepatu di tahun 2013. Ditambah, Anang juga sempat menerima tawaran melatih sebuah sekolah sepak bola di Surabaya, sembari berinvestasi salah satu usaha di Bali. Sayangnya, investasi gagal dan parahnya, tabungan Anang selama berkarir di sepak bola juga habis. Dari sini, Anang Ma'ruf jadi sorotan karena memilih jadi tukang ojek online sembari tetap jadi pelatih SSB. Tapi, kisah Anang Ma'ruf tidak berhenti sebagai tukang ojek. Ia kemudian ditarik jadi staf di bidang olahraga dan prestasi Dispora Surabaya. Meski mengalami pasang surut, Anang tetap setia pada sepak bola. Sampai akhirnya, dengan lisensi kepelatihan C, AFC dari rekomendasi teman, Anang Ma'ruf menangani Bayangkara U16. Prestasi terbaik tim yang ditangani Anang menembus final Elite Pro Academy U16 2019. Tapi yang mungkin paling jadi sorotan adalah mantan kiper andalan timnas Indonesia, Kurnia Meiga. Semasa jadi pesepak bola, Kurnia Meiga punya talenta yang luar biasa. Berposisi menjadi gawang, Meiga punya postur 187 cm yang begitu mendukung posisinya. Bahkan saat masih berusia 20 tahun, Kurnia Meiga sudah dapat tempat di timnas Indonesia senior saat Piala AFF 2010. Sebelum promosi ke timnas Indonesia senior, Meiga lebih dulu membawa Arema FC juara Liga Super Indonesia juga di usia 20 tahun. Pada saat itu, dia juga terpilih sebagai pemain terbaik di ISL. Dan sejak saat itu, posisi penjaga gawang nomor 1 skuad Garuda jadi milik Meiga.
4 tahun setelah tidak lagi jadi penjaga gawang timnas, Meiga hilang dari dunia sepak bola. Belakangan diketahui, Meiga mengalami papiledema atau hilangnya penglihatan karena pembengkakan saraf optik mata dan harus pensiun dini di tahun 2017. Hari-hari kurnia Meiga pun diisi dengan perjuangan pulih dari masalah mata dengan berbagai pengobatan demi kembali ke lapangan hijau. Harta pun habis. Bahkan, Meiga harus menjual sejumlah barang berharga hasil kerja kerasnya, seperti jersey, medali, hingga piala. Bahkan sempat berjualan keripik. Ditambah, rumah tangganya harus berakhir setelah digugat cerai istrinya. Kalau Kurniawan Dwi Yulianto, ini adalah sosok yang sukses di lapangan hijau bahkan setelah pensiun. Saat masih aktif sebagai pemain, tercatat Kurniawan Dwi Yulianto pernah memperkuat sejumlah tim tenar tanah air, seperti PSM Makassar, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta. Sejumlah gelar juara pun berhasil ia raih, mulai dari divisi utama Liga Indonesia, serta menjadi top skor di musim 1997-1998. Bahkan sempat bermain di Sampdoria. Sedangkan di level timnas Indonesia, tercatat nama Kurniawan Dwi Yulianto bertengger di urutan 5 pencetak gol terbanyak dalam sejarah skuad Garuda. Setelah pensiun sebagai pemain, Kurniawan Dwi Yulianto mengawali karir kepelatihannya menjadi asisten pelatih bersama Borneo FC pada musim 2017-2018. Setelah itu, dirinya kerap menjadi langganan asisten pelatih Timnas Indonesia Senior dan U23 sejak 2019 silam. Kemudian, Kurniawan Dwi Yulianto bergabung bersama Sabah FC menjadi pelatih utama pada 2019 dan berakhir di 2021. Sekarang, Kurniawan menjabat sebagai asisten pelatih CS Fabregas di Como FC, klub Italia yang sukses promosi ke Serie A, kasta tertinggi Liga Italia untuk pertama kalinya. Untuk yang masih ingat dengan sosoknya, ada satu winger cepat di Timnas Indonesia yang selalu bikin musuh kocar-kacir. Salah satu talenta Papua terbaik di era 2000-an. Pemain itu adalah Octavianus Maniani. Ia mulai dikenal saat membawa skuad Garuda lolos ke partai final Piala AFF 2010. Di kancah nasional, ada belasan klub yang pernah ia cicipi, mulai dari tanah Sumatera. Okto sempat bermain untuk PSMS Medan, tetapi ia bersinar saat main di Sriwijaya FC. Di Pulau Jawa, Okto pernah menjadi bagian dari Persitara Jakarta Utara, Persiba Bantul, Arema, Madura United, hingga Perserang-Serang. Beranjak ke Pulau Kalimantan, Okto Maniani pernah berseragam Barito Putra hingga Persiba Balikpapan. Sementara di Papua, tanah kelahirannya, Okto Maniani pernah menjadi juru gedor andalan Persiram Raja Ampat, Perseru Serui, Persewar Waropen, dan yang terakhir PSBS Biak. Sampai akhirnya ia memilih gantung sepatu di tahun 2023. Lalu kemudian, Okto memilih terjun ke dunia politik dari Partai Golkar. Nama Syamsir Alam juga menarik untuk kita bahas. Bukan cuma modal tampang, ia bahkan juga dijuluki Wonderkid Timnas Indonesia. Kala itu bakat dan karir Syamsir Alam di dunia sepak bola sedang berada di puncak. Sampai-sampai dirinya berkesempatan bermain di luar negeri yang semakin membuktikan betapa berkelasnya seorang Syamsir Alam. Penampilan Syamsir Alam yang memukau membuat beberapa klub luar negeri terpikat hingga akhirnya bergabung dengan klub Belgia, CS Vice, dalam kurun waktu 2011-2013. Karir Syamsir Alam di Belgia pun tidak begitu maksimal, hingga akhirnya ia memutuskan untuk beradu nasib di Indonesia. Syamsir Alam memutuskan bergabung dengan Sriwijaya FC pada 2013 hingga 2014. Sayangnya, Syamsir Alam juga tak mampu menunjukkan penampilan terbaiknya pada Sriwijaya FC. Syamsir Alam juga sempat membela Persiba Balikpapan, tapi juga tak begitu cemerlang karena dirinya tidak mencetak gol sama sekali. Sejak saat itu, Syamsir Alam memutuskan untuk menghentikan karirnya sebagai pemain sepak bola dan beralih ke profesi dunia hiburan.